Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Berjumpa kembali dengan saya Hartati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Kajen 01 Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Kali ini saya membuat aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Aksi nyata budaya positif yang saya lakukan adalah menyusun keyakinan kelas dan membagikan pemahaman dan pengalaman kepada rekan sejawat tentang budaya positif. Latar belakang aksi nyata yang saya buat adalah adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat. Selain memberikan dampak positif, juga memberikan dampak negatif. Salah satunya adalah masuknya budaya luar tanpa adanya filter yang sering ditiru oleh anak. Hal ini menyebabkan penurunan karakter pada anak. Salah satu cara mengatasi dampak negatif tersebut adalah menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, dibutuhkan kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, lingkungan masyarakat, dan tentunya dengan murid itu sendiri. Dengan diterapkannya budaya positif tersebut, diharapkan murid-murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Rencana aksi nyata yang akan saya lakukan yaitu membuat keyakinan kelas. Selain itu juga melakukan diseminasi atau penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan sejawat, yaitu Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Kajen 1 dan beberapa sahabat saya secara langsung di sekolah. Hasil aksi nyata yang sudah saya lakukan adalah kegiatan membentuk keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas membuat siswa lebih bertanggung jawab pada keyakinan. Selain itu, menumbuhkan rasa percaya diri. Kemudian kegiatan diseminasi pada teman sejawat membuat sesama guru lebih memahami pentingnya menerapkan budaya positif dan bersama-sama menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Rencana tindak lanjut untuk implementasi ke depan. Pada setiap tahun ajaran baru, saya akan membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan di kelas saya. Selain itu juga memposisikan diri pada posisi kontrol manajer setiap kali menghadapi sebuah permasalahan. Berikut dokumentasi aksi nyata saya yang saya lakukan baik berupa foto maupun video. Buat kesepakatan atau keyakinan kelas. Sudah tahu apa belum? Belum. Sudah apa belum? Belum. Yang kalian tahu apa ya? Apa? Disiplin kelas. Iya, oke. Kenapa harus keyakinan kelas? Karena dengan keyakinan kelas kita akan meyakini yang menjadi kesepakatan kelas. Nah, hari ini kalian akan membuat keyakinan kelas dengan menuliskan satu kalimat positif. Ingat, kalimat positif, yaitu kalimat yang ditulis tanpa ada kalimat negatif. Contohnya, dilarang terlambat.
lambat. Itu kalimat positif apa kalimat negatif? Negatif. Jadi kalimat positifnya bagaimana? Disiplin waktu. Nah, nanti kalian menyusun membuat kalimat positif yang nanti akan dibuat menjadi keyakinan kelas. Setuju? Bisa? Kayla sudah. Alesa sudah belum membikinnya? Ini siapa ini? Namanya siapa? Sultan. Iya, apa yang kamu buat untuk keyakinan kelas? Disiplin waktu. Iya, disiplin waktu. Kemudian Akmal, apa Akmal? Berbicara yang sopan. Yuk ditunjukkan sayang. Apa? Berbicara yang sopan. Iya. Yuk, yang sudah anak putri. Disiplin waktu. Disiplin waktu. Iya. Ada lagi? Raya? Apa Raya? Disiplin waktu. Disiplin waktu. Iya. Asa, apa Asa? Disiplin waktu. Oh, disiplin waktu. Apa Ani? Mada? Hormati guru. Ya, coba ditunjukkan. Iya. Dibaca? Menghormati guru. Iya. Zara? Disiplin waktu. Iya. Anak-anak, selanjutnya dari keyakinan kelas yang sudah kamu tulis tadi, silahkan untuk dipasang di depan kelas. Yuk, di papan kelas. Ya, selanjutnya iya. Saya ketika membuat keyakinan kelas, saya jadi tahu karena sebelumnya saya cuma tahu tata tertib kelas. Dengan keyakinan kelas ini, saya lebih yakin dan memotivasi saya dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Kajen 01, Ibu Siti Hamidah SPD SD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Dewan Guru SD Negeri Kajen 1 yang saya hormati pula. Selamat datang Pak Widi, Pak Guru hebat, semua Bapak Guru hebat yang ada di SD Negeri Kajen 1. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu semua untuk materi kegiatan saya di CGP Angkatan 7, yaitu modul 1 di sub yang keempat, yaitu budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, pada modul 1.4 ini, di modul 1 pendidikan guru penggerak ada 4 submodul, yaitu 1 filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua adalah visi misi guru penggerak, yang ketiga adalah
dan yang keempat budaya positif. Kali ini saya akan berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu tentang budaya positif. Mari kita belajar berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Sebelum memulai tentang pemaparan materi, untuk menyemangatkan suasana pada siang hari ini, mari kita bersama-sama melakukan ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Semangat? Semangat. Oke. Silakan Bapak Ibu bisa berdiri semua. Pak Budi siap untuk musiknya ya Pak. Oke. Kita bersama-sama melakukan ice breaking dulu. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggang ekor. Buka tutup, tangan di bahu ekor. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tertawa. Gulung-gulung, sambil menangis. Digulung-gulung, sambil teriak. Digulung-gulung, jadilah malu. Seperti buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggang ekor. Buka tutup, tangan di bahu ekor. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tertawa. Gulung-gulung, sambil menangis. Digulung-gulung, sambil teriak. Digulung-gulung, jadilah patung. Terima kasih Bapak Ibu. Semangat ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kita mulai materi yang tentang budaya positif ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat gambar yang ada, persepsi apa yang bisa Bapak Ibu ambil dari gambar tadi yang ada di atas, yang ada di layar? Anak sedang bersalaman dengan orang tua atau ibu guru sebelum masuk ke kelas ya. Itu adalah merupakan budaya positif. Apakah anak-anak melakukan bersalaman, mencium tangan Bapak Ibu semua itu paksaan ataukah dari dalam hati Bapak Ibu? Dari dalam hati. Itulah namanya kesadaran atau muncul dari diri sendiri, tidak ada paksaan. Nah, budaya-budaya positif itu bisa selain bersalaman dengan guru sebelum masuk, juga ada literasi sebelum membaca nggih di SDK 1 nggih. Kemudian juga ada 5S. Senyum, sapa, salam, sopan dan santun nggih Bapak Ibu. Nah, memahami peran kita sebagai pendidik nggih Bapak Ibu, tentu kita harus membudayakan budaya positif untuk menerapkan pada anak didik kita nggih Bapak Ibu. Nah, disiplin positif di sini dalam berinteraksi dengan siswa untuk mewujudkan visi sekolah yang berpusat kepada peserta didik. Nah, dengan seperti itu, dengan berbudaya positif akan melahirkan berlandaskan nilai-nilai kebijakan. Nah, nilai-nilai kebijakan itu yang kita ketahui, yang kita kenal adalah dengan profil pelajar Pancasila.
pertanyaan yang bisa Bapak Ibu guru lihat di layar dan Bapak Ibu bisa menjawab setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini. Yang pertama, apakah Bapak dan Ibu setuju bahwa untuk mendisiplinkan anak dengan hukuman, anak harus dipaksa dulu, nanti baru terbiasa? Itu pernyataan yang pertama. Setuju atau tidak? Yang kedua, pemberian hukuman yang positif dapat meningkatkan disiplin anak. Misalkan pemberian hukuman di sini, misalkan anak melakukan kesalahan kemudian dihukum menulis satu halaman, misalkan seperti itu, apakah akan membuat meningkatkan disiplin pada anak? Kemudian pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, dari 3 pernyataan ini, Ibu, saya ingin tahu komentar atau teman yang menanggapi untuk pernyataan yang pertama. Hukuman yang mendidik agar anak sadar bahwa yang diberikan oleh guru itu untuk anak agar terbiasa menerapkan budaya positif di bangsa kita. Oke, terima kasih Pak Zeni. Betul sekali bahwa menurut Pak Zeni itu mendisiplinkan anak itu perlu dengan sedikit hukuman seperti itu, karena kalau tidak dihukum itu menurut Pak Zeni ya. Bagaimana Bapak Ibu, ada komentar yang lain? Pak Budi? Untuk pernyataan yang pertama, saya tidak setuju karena memberikan hukuman itu konotasinya berdampak negatif dan berdampak buruk bagi siswa. Sedangkan pernyataan kedua dan ketiga itu saya setuju. Terima kasih Bapak Ibu. Berarti antara Pak Zeni dan Pak Budi itu saling kontra. Kalau Pak Zeni itu menyatakan hukuman, anak harus dihukum baru mereka akan melakukan kegiatan gitu ya. Tapi menurut Pak Budi sangat bagus bahwa hukuman justru akan membuat siswa akan merasa terpaksa. Konotasinya jelek Bapak Ibu. Ya. Jadi mendisiplinkan anak dengan hukuman biasanya kita jalankan setiap hari dengan budaya hukuman atau sanksi ya Bapak Ibu. Tetapi kali ini kita akan belajar disiplin positif. Disiplin positif yang sangat jauh dari hukuman atau sanksi. Kenapa? Karena bagi anak yang dipaksa dulu baru akan terbiasa, apakah itu dapat mendisiplinkan anak? Kan tidak nih Bapak Ibu seperti itu. Akan tetapi kita sekarang sudah memberikan hukuman, karena mungkin saja dari hukuman itu anak akan merasa tersakiti. Misalkan anak yang tidak suka menyanyi disuruh untuk les nyanyi, ya kan? Itu sebuah paksaan. Jika di depan guru mereka oke, mereka mau melakukan yang disuruh oleh guru, tetapi di belakang kita kan belum tentu anak itu mau seperti itu. Jadi hukuman memberikan dampak yang positif. Sekarang yang pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan pendisiplinan anak. Betul? Contohnya menghukum dengan tugas membaca. Ini yang tadi Pak Budi sampaikan bahwa hukuman boleh asal dengan yang mendidik. Contohnya itu membersihkan kelas, itu disiplin positif. Kemudian tugas membaca. Tapi apakah dengan begitu anak menjadi disiplin dengan hukuman positif? Bagaimana Bu Puput? Menurut Ibu, apakah setuju dengan yang tadi? Apakah dengan hukuman itu akan membuat siswa itu disiplin positif? Baik, menurut saya belum tentu membuat anak menjadi disiplin, karena disiplin itu harus diterapkan sejak dini di sekolah, di lingkungan, di rumah juga. Tapi kenyataan sebagai guru, kita sudah mendisiplinkan anak di sekolah, namun di rumah orang tua tidak pengawasan anak-anak disiplin ya. Terkadang kendala seperti guru itu, intinya sebagai guru harus disiplin dulu. Ya, betul sekali. Terima kasih Bu Puput. Yang intinya
di sekolah Bapak Ibu sudah berusaha mendisiplinkan siswa, sudah berusaha dengan kuat, tetapi kalau di rumah tidak ada aturan, mereka seenaknya sendiri, maka anak juga akan karpe, seperti itu bahasanya. Jadi harus ada kolaborasi antara guru dan orang tua, ya seperti itu. Nah, materi yang pertama pada siang hari ini yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan stimulus dan teori kontrol. Di sini yang bisa kita gunakan dalam mengajar kepada anak-anak menggunakan teori stimulus respon. Dan sekarang kita mulai dengan teori kontrol. Jadi kita lihat perbedaannya Bapak Ibu. Kalau stimulus respon itu jadi seperti ini. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalkan anak itu menggelut misalkan dengan temannya, ya kan? Anak itu kita langsung merespon stimulus respon. Wah, bocah ini atau pada respon ini anak itu sudah dicap perilakunya tersebut buruk, seperti itu. Itu menurut teori stimulus respon. Sedangkan untuk teori kontrolnya bahwa semua tindakan yang anak lakukan itu berdasarkan pasti ada tujuannya. Misalkan kok bisa nakal teman, seperti pasti anak dalam hatinya ada tujuannya, ada sesuatu yang kebutuhannya itu belum terpenuhi, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya pada stimulus respon. Itu maksudnya apa? Maksudnya berarti saya bisa mengontrol murid saya. Kamu harus ini, kamu harus seperti itu. Tapi di teori kontrol tidak, hanya diri sendiri yang bisa mengontrol. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita akan melakukan sebuah permainan. Waktu saya di kegiatan elaborasi, andaikan, bayangkan, atau kita coba Bapak Ibu seolah-olah memegang sebuah benda di tangannya. Misalkan Ibu Bu Ham, misalkan Bu Ham itu memegang sebuah yang sangat benda, yang sangat berharga sekali menurut Bu Ham. Kemudian Bu Mahiro menghadik, mana gonyong, jaluk, misalkan seperti itu. Dengan menghadik, dengan meminta, dengan paksa, merayu untuk mendapatkan apa yang dipegang Bu Ham. Tentu akankah Bu Ham memberikannya kepada Bu Mahiro atau membukakan kepalan tangannya, ataukah tetap mempertahankannya? Nah, apakah Bapak Ibu membuka kepalan tangan Bapak Ibu? Mengapa? Apa alasan Bapak Ibu membuka kepalan tangan? Apakah Bapak Ibu menutup kepalan tangan, dan apa alasannya? Terus dalam kegiatan ini siapa yang akan memegang kontrol Bapak Ibu? Oke, Ibu Bu Mahiro, menurut Ibu apa yang akan Ibu lakukan? Ya, menurut saya tidak begitu mudah melepaskan apa yang kita miliki, sebab perjuangan itu memperolehnya pun sangat sulit, sehingga untuk melepaskannya berat dan tidak segampang itu. Karena untuk meraih sesuatu yang kita miliki itu penuh perjuangan yang berat. Untuk itu dipertahankan. Tuh menurut saya. Terima kasih. Iya betul, terima kasih. Jadi apa yang kita miliki harus kita pertahankan, ya. Walaupun ada dibujuk, dirayu, kita tidak dengan mudah melepaskan sesuatu yang sangat berharga. Jadi menurut Bu Ham nih,
Untuk kontrolnya, pusat kontrolnya berarti harus kita pada diri kita sendiri yang kuat ya untuk mempertahankan itu. Tapi walaupun sangat kuat ya pada diri kita sendiri, tapi kita tetap ya toleransi juga kayak gitu ya, tidak terlalu kencang-kencang banget kayak gitu ya, dengan cara yang baik pula lah, intinya seperti itu. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Ya, betul. Pemegang kontrol yang paling tepat adalah ada pada diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini adalah diagram atau tabel yang sudah saya sampaikan tadi itu stimulus respon ya, yang tadi ini. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sekali melakukan kesalahan ya wis dicap nakal seperti itu. Padahal di teori kontrol pasti anak atau kita Bapak Ibu melakukan sesuatu itu memiliki tujuan. Nah, orang lain bisa mengontrol saya kalau di stimulus respon. Tetapi di teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, gitu Bapak Ibu. Terus kemudian menurut Bapak Ibu, apa disiplin itu? Makna disiplin. Menurut saya disiplin artinya mentaati aturan sesuai dengan peraturan yang ada. Oke. Bapak Ibu, menurut Bu Handa itu disiplin adalah melakukan atau menaati peraturan sesuai yang ada ya. Ada lagi Bapak Ibu. Adalah bagian proses dari pencapaian suatu tujuan, nanti akan diperoleh seperti apa, itulah yang dinamakan disiplin. Karena tiap orang mendefinisikan arti disiplin dengan berbeda-beda. Begitu menurut saya. Matur nuwun Bapak. Terima kasih Bu Handa dan Pak Widi yang telah memberikan makna disiplin, yang intinya itu dalam pertemuan kali ini yang kita akan bahas adalah disiplin yang positif ya Bapak Ibu. Disiplin positif merupakan cara mendisiplinkan murid yang tanpa paksaan, jangan usah dipaksa. Kemudian yang tanpa tekanan, yang tanpa kekerasan. Dengan bagaimana? Yaitu dengan memunculkan kesadaran dari dalam diri siswa untuk bertanggung jawab atas segala masalah yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri. Jika anak kita tuntun untuk menjadi pemikir atau pemecah masalah, untuk berpikir kritis, mencari solusi dari tiap permasalahan yang diperbuat. Nah, contohnya kemarin saya berarti belum masuk ke slide. Kemarin saya ada siswa menendang bola misalkan, dia sampai memecahkan kaca. Nah, tetapi dia mengalami kesalahan, dia takut. Tapi dia takut kepada bilang sama orang tua. Terus saya memberikan memberikan jawaban. Setiap orang pasti punya kesalahan. Kamu punya alasan kenapa bermain seperti itu. Tapi kamu harus mempertanggungjawabkan. Bu gurunya, saya lalu memberikan waktu kepada murid untuk mencari solusinya. Ternyata dia menemukan sendiri solusinya. Apa? Dia akan menggantikan kaca yang pecah. Atau kemarin digambarkan peristiwa penendangan itu yang atap itu sampai lubang, kemudian dia mencari solusi dengan menambal atau memasang kaca, kemudian meminta Pak kebunnya untuk ngerewangi seperti itu. Jadi anak itu mempunyai jawaban atau solusi atas masalah yang sudah diberikannya. Nah, yang selanjutnya nilai kebajikan universal.
Nilai kebajikan, jangan keliru dengan nilai kebijakan. Itu beda ya Bapak Ibu. Ini adalah kebajikan. Kalau kebajikan itu untuk siswa itu nanti bersumbernya atau muaranya adalah ke profil pelajar Pancasila. Nah, di sini saya mengutip dua orang tokoh, yaitu Dr. William Glasser pada teori kontrolnya pada bukunya di tahun 1984 mengatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Dan Dawson di tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini pendapat dari dua orang tokoh. Nah, nilai-nilai kebajikan itu Bapak Ibu masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Ada berapa ya Bapak Ibu? Ada 6. Ayo, apa saja? Nih, apa saja? 1. Iya, berkebinekaan global, boleh. Kemudian bergotong royong, kemudian kreatif, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mandiri dan bernalar kritis. Ini adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ada 6. Urutannya nanti ini dari beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke Bapak Ibu. Next, di selanjutnya ada kita menyemangati dulu biar tidak jenuh. Ada lagu tentang profil pelajar Pancasila. Iya. Silakan Bu Puji akan memandu. Ya. Mari Bapak Ibu untuk menyanyikan lagu pelajar Pancasila. Semuanya mohon berdiri sejenak. 1, 2, 3. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri,
सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। मैं वहां जाके क्या उखाड़ूंगा? कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द आई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता दे हो। कौन तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, मुझसे तू ढूंढता है, वो ही है तू वही तुझमें तेरा रास्ता है, तुझमें तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। तुझमें तेरा रास्ता है, तुझमें तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। ढूंढता है, तू ही है, तू ही है, तू ही है तेरा मसीहा हो। Terima kasih pada itu ya, kata semua ya Bapak Ibu ya, seorang anak kecil tapi punya ide untuk apa? Menggerakkan yang lain. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang ada di sini bisa menciptakan, menuntun anak didik kita untuk menjadi anak-anak didik kita yang punya nilai-nilai kebajikan yang ada, tanpa disuruh mereka melakukan sesuatu. Yang kedua, kemudian di sini ada materi yang harus disampaikan juga, teori motivasi. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi Bapak Ibu. Nah, ada motivation, motivasi. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, lingkup kecilnya, apakah dalam melakukan sesuatu kita pasti punya tujuan. Tetapi kan terkadang kita melakukan sesuatu niatnya kan kadang berbeda-beda nih Bapak Ibu. Apa misalkan terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Maksudnya misal Bu Puji datang ke sekolah itu pagi. Kenapa? Karena motivasinya biar saya menjadi pribadi teladan yang baik. Tapi Bu Har beda lagi, misal Bu Har datang ke sekolah pagi-pagi. Oh, ternyata motivasi dalam hatinya di alam kepala sekolah, seperti itu. Misalkan kan berarti orang punya motivasi berbeda-beda, seperti itu Bapak Ibu. Nah, inilah yang tadi disebutkan foto dari tokoh Dayan Gozan yang memberikan bahwa beliau dalam bukunya Revolution School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu tujuannya, motivasinya itu menghindari ketidaknyamanan. Nah, ini adalah
posisi yang paling rendah. Artinya apa? Artinya kita melakukan itu untuk menghindari hukuman. Misalnya Alaika dinagi orang mangkat besi kini maniki orang mangkat sekolah. Kemudian pasti nyong mau besok ditakoni nang ibu guru kayak nyong alasannya orang mangkat apa. Nah dia sudah mengerti, oh berarti dia itu aku pernah mangkat abang besok, aku pernah mangkat sekolah, berarti dia itu motivasi mangkat sekolahnya eben atau untuk menghindari tindakan ketidaknyamanan atau hukuman seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah paling tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia, ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat di atasnya yang tadi ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, orang yang melakukan ini atau murid berusaha berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan Sultan kelas 4 misalkan, Sultan itu selalu mengerjakan tepat waktu dan pertama. Misalkan, oh saya mengerjakan sesuatu itu biar mendapat imbalan oleh si guru apa bintang misalkan. Kadang kita seperti itu ya Bapak Ibu, memberikan reward kepada siswa kita untuk ayo yang cepat, siapa yang tercepat dan betul akan Bu Guru beri hadiah seperti itu. Jadi motivasinya anak itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan Bu Puji misalkan motivasi datang ke sekolah pagi karena motivasi intrinsik yang ada di dalam diri Bu Puji itu ingin menjadi pribadi yang baik, kan? Nah, ini adalah memberikan contoh kepada anak didik kita supaya anak didik kita itu berangkat lebih pagi lagi. Itu motivasi yang paling bagus di tingkat yang paling tinggi. Kemudian pada murid-murid, yaitu ketika kita menjadi orang yang mereka ingin dihargai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan ketika murid-murid memiliki motivasi tersebut, mereka memiliki motivasi intrinsik ada dari dalam diri mereka sendiri berdampak panjang. Berarti tidak seketika itu, tapi berdampak panjangnya beberapa tahun kemudian bisa. Mereka tidak terpengaruh dengan adanya hukuman hadiah seperti itu. Berarti saya melakukan ini dari dalam hati, tidak ada ember-ember hukuman ataupun hadiah. Kemudian ada beberapa kita bahas juga hukuman dan penghargaan. Ada sebuah kasus dari Ibu Anas. Nah seperti ini. Sekilas Bapak Ibu bisa melihat ada kasus Iva itu tidak bisa pelajaran matematika. Waktu itu Pak Seno sedang mengajarinya. Kemudian Pak Seno menanyakan sesuatu, tetapi Iva tidak bisa dan gugup dengan gemetar menjawabnya, sehingga ditertawakan oleh teman-temannya. Lah, kemudian malah Pak Senonya itu menyuruh Iva maju ke depan sambil memegang hidungnya. Seperti itu gambaran dari cerita ini. Nah, apalagi ketika seperti itu kelas makin gaduh dan anak pun melihat Iva yang maju, hidungnya dipencet, anak-anaknya pun tertawa melihat Iva di depan kelas sambil memegang ujung hidungnya. Tindakan Pak Seno terhadap Iva dan mengapa? Kemudian menurut ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Berarti apakah hukuman atau konsekuensi dan mengapa? Coba Bu Ham, monggo Ibu. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya untuk menanggapi dari yang sudah diilustrasikan seperti tadi. Ya. Menurut saya itu tidak setuju
seharusnya Pak Seno itu tidak memperlakukan IFA seperti itu karena akan menimbulkan dampak yang negatif ya, terutama psikis anak tersebut yang lama pada diri anak, yaitu IFA seperti itu. Yang kedua, hukuman karena Pak Seno ya langsung menyuruh IFA untuk berdiri dan memegang hidungnya, itu dapat menimbulkan malu yang berkelanjutan. Itu yang juga sangat berpengaruh terhadap psikis IFA tersebut. Ya, kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kita lihat tadi sekilas dari sebuah cerita kasusnya Bu Anas ya. Seharusnya sebagai seorang guru kita tidak memberikan hukuman yang seperti itu. Kenapa? Karena akan berdampak negatif atau psikis dari si anak itu akan kalau bahasa kenanya semakin buncrat ya Bapak Ibu. Iya, bahasa kenanya semakin down seperti itu. Konsekuensi berarti kalau kamu tidak mengerjakan, tidak ada persetujuan kesepakatan dari murid dan guru, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian coba kita jawab ya. Hukuman atau konsekuensi. Di sini ada tindakan guru, kemudian Bapak Ibu jawab hukuman ataukah konsekuensi. 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Siapa yang mau menjawab? Coba. Hukuman. Ya. Menurut Bu Puji, hukuman. Oke. Jadi itu satu-satu dulu ya. Kemudian yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman ataukah konsekuensi? Iya. Ya. Satu-satu ya. Satu-satu aja nih. Satu-satu. Oke. Pertanyaan dari yang pertama, lari. Bu Puji, ya. Menurut Bu Puji, lari mengelilingi lapangan 2 kali itu hukuman ataukah konsekuensi? Menurut saya adalah hukuman. Oke. Alasannya mengapa Bu? Karena tadi kalau kita terlambat mestinya kita harus ada hukuman. Oke. Nah, betul. Untuk yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat hadir itu termasuknya hukuman, betul. Karena apa? Tidak ada perjanjian, ya kan? Tidak ada kesepakatan, ya. Betul, seperti itu. Kemudian yang kedua, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman ataukah konsekuensi? Ya, ya, betul. Betul Pak Budi. Ini menurut Pak Budi betul. Menurut saya juga betul karena kita harus membedakan kalau hukuman itu tidak ada kesepakatan antara si pembuat keyakinan itu. Nah kan? Berarti yang kedua juga masuk ke hukuman. Yang ketiga, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Iya, hukuman karena kejadiannya langsung. Ya, betul. Terus kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi dari kesalahan perbuatannya. Oke. Kita ke restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika anak melakukan kesalahan tidak diukur salah baik, tidak seperti itu. Tapi kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya itu, menawarkan seperti itu, sehingga anak itu mempunyai tanggung jawab, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Nah,
dengan adanya restitusi, berarti restitusi itu bahasanya nenek apa ya? Bahasa kitanya itu sebuah menciptakan kondisi anak untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali ke dalam komunitasnya, tidak merasa terkucilkan, tertekan, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya restitusi itu membantu murid menjadi yang lebih memiliki tujuan, memiliki disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Kembali tindakannya sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam memecahkan masalah. Nah, Bapak Ibu, inilah sebuah video yang terjadi beberapa waktu lalu di kelas 4. Bagaimana Akmal itu melakukan sebuah restitusi. Dia memikirkan akibat kesalahan yang dia lakukan. Mari kita simak. Kenapa kamu main bola di dalam kelas? Saya bosan, Bu. Tapi kemarin-kemarinnya jadi bolong yang rusak. Baik, Ibu mengerti kamu bosan. Tapi lihat, atapnya sudah bolong. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini semua? Atau begini saja, Akmal, kamu pikirkan apa solusinya? Baik, terima kasih Akmal. Begini saja, Ibu bisa bantu kamu bicara. Terima kasih. Ayo dalam kelas. Iya, Bapak Ibu, tadi itu sebuah peristiwa tapi anak. Terima kasih, tadi sebuah video inspiratif dibuat oleh saya dan murid kelas 4 yang melakukan sebuah kesalahan, kemudian dia melakukan sebuah restitusi, mencari memecahkan solusinya sendiri, Bapak Ibu. Kemudian ini adalah tabel tentang identitas gagal dan identitas sukses, bahwa ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau anak kita beri hukuman, tentu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi itu membutuhkan sebuah pilihan. Hukuman untuk murid dalam jangka waktu panjang. Kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi itu memberi penguatan kepada murid dalam jangka waktu panjang. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Biasanya kita sebelum keyakinan kelas ngerti nih apa ya? Peraturan kelas ya, Bapak Ibu. Iya, peraturan kelas. Kalau peraturan kelas dibuat, ya apa sih bedanya keyakinan kalau peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Nah, contohnya adalah peraturan adalah seperti ini, Bapak Ibu. Misal, sebagai pengendara motor, kita punya aturan untuk memakai helm. Nah, peraturan itu dibuat mungkin karena untuk keselamatan, Bapak Ibu. Kemudian apabila kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau mencuci tangan setiap saat, mungkin jawabannya adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan, Bapak Ibu. Nah, nilai keselamatan tadi, misalkan kecelakaan, aku
aku selamat karena memakai helm atau memakai masker karena untuk kesehatan. Nah, nilai keselamatan dan kesehatan tadi inilah yang disebut sebagai keyakinan atau yaitu nilai-nilai kebajikan. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga mereka hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa tujuan mulia. Jadi begini Bapak Ibu, kalau peraturan hubungannya dengan hukuman dan konsekuensi tadi, itu peraturan. Tetapi kalau keyakinan hubungannya dengan restitusi tadi, pencarian solusi yang terbaik, itu restitusi. Oke, next, nih Bapak Ibu. Yang dituju berarti apa? Disiplin, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Lah, ciri-ciri peraturan. Kalau peraturan nih, dalam kita membuat peraturan di kelas, cirinya itu ada kata dilarang. Dilarang merokok, berarti itu sebuah peraturan. Dilarang apa lagi? Membuang sampah sembarangan. Nah, itu adalah sebuah peraturan. Tetapi kalau keyakinan itu menggunakan kata yang positif. Misalkan saling menghargai, membuang sampah di tempatnya, itu sebuah restitusi. Berarti dalam menyusun restitusi menggunakan kata yang positif, seperti itu Bapak Ibu. Keyakinan kelas, yakin. Jadi peraturan-peraturan itu kita para di lama ya Bapak Ibu. Nah, kita ada keyakinan kelas, yaitu sikap positif yang senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, ini adalah apa yang arti dari keyakinan kelas. Contohnya adalah kita next, ini adalah disiplin positif. Di modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Apakah sampai saat ini Ibu dan Bapak Guru sudah siap untuk mempraktikkan proses restitusi di kelas? Namun sebelum itu, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai keyakinan kelas dan nantinya akan membantu guru dalam membimbing muridnya sampai melakukan restitusi. Siapa ini? Bu Guru, saya keluar. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mari kita lihat contoh peraturan kelas PKB berikut. 1. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, merapikan kembali mainan setelah digunakan. Dan yang ketiga, melepaskan sepatu saat masuk kelas. Jika diperhatikan, tujuan dari ketiga peraturan itu adalah untuk kebersihan atau kenyamanan di kelas. Nilai-nilai kebersihan dan kenyamanan inilah yang disebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Heidi Gordon pada bukunya Restitution Restructuring School Discipline, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula dengan murid-murid kita. Peraturan biasanya rinci dan konkret. Suatu kelas bisa memiliki lebih dari satu peraturan yang berkaitan dengan kebersihan dan kenyamanan.
Peraturan juga bisa bertambah seiring waktu. Sedangkan keyakinan bersifat lebih abstrak dan universal dibanding peraturan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kenyamanan terkandung dalam satu keyakinan. Jika suatu saat ada murid kelas TKB yang makan di kelas yang berkeyakinan, bisa saja guru harus menambahkan peraturan baru, yaitu tidak makan di dalam kelas. Sedangkan jika memakai keyakinan kelas, guru hanya perlu mendalami kembali nilai keyakinan kepada muridnya yang nantinya berujung ke restitusi. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas akan menjadi keyakinan bersama seluruh anggota kelas. Lalu, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas ini? Ada beberapa hal perlu diperhatikan terkait keyakinan kelas. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Lanjut nih Bapak Ibu, kemudian materi yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Pasti manusia mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, Bapak Ibu. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia ini ada 5 kebutuhan bertahan hidup. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misal, Adit itu berangkatnya terlambat terus. Kemudian ditanya oleh Bu Guru, jawabannya, iya Bu, saya terlambat karena setiap pagi saya harus membantu ibu dulu membuat adonan kue. Nah, jawabannya dari Adit itu adalah kebutuhan dia itu kebutuhan bertahan hidup. Itu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya, misalkan Arina itu terlambat lagi. Ketika saya tanya, Arin, kamu kenapa terlambat? Jawabannya seperti ini. Iya Bu Guru, saya terlambat karena saya tidak dibangunkan oleh orang tua. Jadi saya bangunnya kesiangan. Nah, itulah yang disebut dia butuh akan kasih sayang. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian penguasaan. Contohnya seperti ini. Budi itu dalam mengerjakan sesuatu itu tidak bisa 2 kali 2 orang bisa. Nah, dia itu perlu belajar, butuh penguasaan. Nah, itu adalah kebutuhannya Budi. Itu seperti itu. Kemudian kebebasan. Misalkan Sini itu di kelas senangnya nyoret-nyoret tembok. Hore, aku nyoret-nyoret tembok. Ketika ditanya, Bu, aku dong wis nyoret-nyoret tembok, aku merasa bebas. Itu adalah sebuah kebebasan. Berarti harus butuh tentang kebebasan. Kemudian kesenangan. Tadi contohnya lagi, misalkan tadi Zeni juga masih nulis gambar-gambar ngoret-ngoret di kelas. Ditanya alasannya, aku karena senang Bu Guru. Aku dong wis ngoret-ngoret kelas, aku rasanya senang. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia, bahwa kebutuhan untuk merasa senang, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Terus yang kelima adalah posisi kontrol. Ada 5. Sebagai guru kita mempunyai 5 posisi kontrol. Nah, menurut Daniel Gosen,
positif yang berpusat pada peserta didik yang dikembangkan oleh Dayan Goser dengan pendekatan restitusi itu ada 5 posisi kontrol. Apa saja? Nah, ini Bapak Ibu posisi kontrol kita sebagai pendidik. 1. Penghukum. 2. Membuat orang merasa bersalah, teman, monitor, atau manajer. Contohnya tadi kasus dari Pak Seno, ya Bapak Ibu, yang tadi digambarkan di slide awal. Pak Seno itu posisinya sebagai apa di situ Bapak Ibu? Sebagai penghukum. Bolehkah kita dalam zaman sekarang itu memposisikan guru sebagai penghukum? Semoga kita tidak. Nah, ini adalah posisi penghukum. Seorang hukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal atau kata-kata, menerapkan posisinya dengan berkata patuhi saja aturan atau awas kalau kamu gak bisa. Ya, sebab itu adalah posisi penghukum. Posisi penghukum posisinya itu bahwa cara dia itu adalah cara yang paling benar. Berarti dia merasa dirinya paling benar. Itu adalah posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Berarti posisi ini biasanya guru agak lembut menyampaikannya, membuat merasa bersalah. Tetapi anaknya jadi merasa rendah diri. Misalkan seperti ini. Bapak Ibu, misalkan saya lagi mau di supervisi oleh ibu kepala sekolah misalkan. Lah, saya kan mengkondisikan siswa. Kemudian siswa, nanti kasihan Bu Guru ya. Nanti kamu harus nurut sama Bu Guru ya. Nah, itulah membuat siswa merasa bersalah. Ibu misalkan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah membuat rasa bersalah. Kemudian posisi teman, posisi kita adalah sebagai posisi teman. Misalkan Maduri, misalkan anak kelas 4 misalkan Maduri itu tidak membuat PR, kemudian ya sudah tidak apa-apa. Nah, itu jawaban yang tidak apa-apa itu membuat siswanya itu merasa nyaman seketika itu, tapi berdampak yang tidak baik, ya kan? Jangan yang seperti itu. Itulah posisi guru yang sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui proses persuasi. Nah, ayolah bantulah demi Bapak ya, seperti itu. Ini adalah posisi teman Bapak Ibu gambarannya. Berarti guru bisa menjadi teman bagi murid kita. Kemudian pemantau. Posisi yang keempat adalah pemantau. Pemantau artinya memantau atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Peraturannya apa yang kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya bagaimana, seperti itu. Dan posisi yang paling bagus ini adalah posisi seorang yang menjadi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer akan berkata seperti ini. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas tadi, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, di sini ada segitiga restitusi. Namanya segitiga, berarti sisinya ada 3. Apa sih sisi-sisi yang itu? Nah, nih, menurut Dayan Goser lagi nih ya. Dayan Goser dalam bukunya tuh Retrusting School Discipline telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan Bapak Ibu atau orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi yang bernama segitiga restitusi. Nah, inilah bentuk segitiga restitusi. Ada 3 nih Bapak Ibu. Yang dasar itu adalah ini.
menstabilkan identitas. Misalkan anak itu melakukan kesalahan, jangan langsung menjudge hukuman, tapi kita menstabilkan dulu, ya, menstabilkan identitasnya. Kita panggil atau mungkin kita panggil setiap orang, pasti kita menyadarkan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Berarti ada pendekatan dengan siswa dengan menstabilkan identitas. Kemudian sisi yang kedua, di sini ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah artinya ketika anak berbuat sesuatu dan salah, pasti punya apa ya? Punya maksud dan tujuan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Apakah ada cara yang efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Kemudian yang segitiga yang sisi yang terakhir itu ada keyakinan kelas, itu menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati, terus kamu ingin menjadi orang seperti apa. Ya, ini tadi yang sisi satu, menstabilkan identitas adalah bagian dasar dari segitiga restitusi. Kemudian yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah, bahwa setiap tindakan yang kita lakukan pasti punya tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Yang tadi kebutuhan dasar, ada kasih sayang, ada apa ya tadi, kesenangan, penguatan, ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kita akan menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia itu pasti mempunyai tujuan. Nah, sisi yang ketiga adalah ini, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi untuk secara internal. Ketika identitas sukses telah kita capai dan tingkah laku yang salah kita validasi, berarti identitas itu kan menstabilkan. Yang pertama berarti kan menstabilkan. Kemudian tingkah langkah yang kedua adalah memvalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan, Bapak Ibu. Ulasan tentang budaya positif. Semoga pertemuan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Saya mengaturkan banyak terima kasih atas waktu yang diberikan, dan saya tutup. Sebelum ditutup, saya mohon maaf barangkali pada saat pemaparan saya ada kata-kata yang salah. Mohon dimaafkan nih Bapak Ibu, karena saya juga masih tahap belajar. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.